Ya, sekarang kita lanjut ke bagian i'rab. Yang pertama, qala abuhum. Maka di sini pada kata qala adalah fi'lun madhin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Jadi dia adalah fi'il madhi yang mabni di atas fathah. Sedangkan abuhum adalah fa'ilun marfu'un. Karena ada qala sebagai fi'il madhi, berarti abu sebagai fa'il. Karena fa'il ini dia pasti marfu, sedangkan abu ini dia termasuk dari asmaul khamsah, maka wa alamatu raf'ihil waw. Maka tanda rofanya adalah dengan waw. Niyabatan anid dhammah, sebagai pengganti dari dhammah, li'annahu min asma'il khamsah, karena dia termasuk dari asmaul khamsah. Wal ha, sedangkan ha-nya di sini, nah ini ha-nya, dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi. Dia adalah dhamir muttasil alias dhamir yang bersambung. Dhamir yang bersambung yang mabni di atas dhammah, dia selalu mabni ya. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih, yang menempati kedudukan sebagai mudhafun ilaih gitu ya. Dia sebagai mudhaf ilaih. Jadi si abunya ini yang pertama dia sebagai fa'il, selain jadi fa'il dia juga jadi mudhaf. Sedangkan humnya di sini dia tadi sebagai dhamir muttasil, tapi juga dia menjadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih untuk siapa? Untuk si abun gitu ya. Wal mim alamatul jama', dan mim adalah tanda kalau dia itu jama'. Lalu untuk yang kedua, liyunfiq dzu sa'atin. Liyunfiq, huruf lamnya di sini adalah lamul amr. Yunfiq karena ada lamul amr, berarti dia fi'lul mudhari yang majzum. Fi'il mudhari yang majzum. Kenapa majzum? Majzumnya dengan lamul amr. Wa alamatu jazmihi as-sukun, dan tanda jazmnya adalah sukun gitu ya. Jadi karena kemasukan huruf lamul amr, maka si yunfiknya ini berubah, yang tadinya yunfiku berubah menjadi yunfiqo. Jadi jazmnya dengan apa? Dengan sukun. Dzu fa'ilun marfu', dia sebagai fa'il yang marfu', dan tanda rofa'nya adalah dengan waw. Kenapa? Karena niyabatan anid dhammah, karena dia sebagai pengganti dari dhammah. Dan kenapa dia dengan waw juga? Karena dia termasuk dari asmaul khamsah gitu. Wa huwa mudhaf, kita tambahkan wa huwa mudhafun. Nah, baru yang sa'atin, dia sebagai mudhafun ilaihi yang majrur, wa alamatu jarrihil kasrah, dan tanda jarnya adalah dengan kasrah adh-dhahirah fi akhirih, yang nampak pada akhirnya. Jadi kalau yang dzu mudhaf, berarti sa'atin mudhafun ilaih gitu ya. Lalu i'rab yang ketiga, waja'u abahum. Ja'u sebagai fi'il madhi yang mabni di atas dhammah. Kenapa mabni di atas dhammah? Karena dia bersambung dengan waw jamaah di sini ya. Gitu. Dan waw jamaahnya sendiri dia sebagai dhamir yang mabni fi mahalli raf'in fa'il, yang menempati, jadi fi mahalli ini atau artinya yang menempati kedudukan rofa'nya fa'il. Jadi ja'u ini dia sebagai fi'il, wawnya, waw dan ininya ini sebagai fa'ilnya gitu. Aba dia maf'ulun bihi, karena setelah ja'u di situ ada fi'il dan fa'il. Lalu aba sebagai maf'ulun bihi yang mansub, dan tanda nasabnya dengan alif. Kenapa? Karena dia termasuk dari asmaul khamsah. Walha, sedangkan di sini kita tambahkan wa huwa mudhaf agar lebih jelas ya gitu. Wa huwa mudhaf. Sedangkan huruf ha dia adalah dhamir muttasil, dia dhamir yang bersambung, yang mabni di atas dhammah. Abahum.
fi mahalli jarrin mudhafun ilaih, yang menempati kedudukan jarnya mudhaf ilaih. Jadi kalau ada mudhaf di sini pasti yang ini ada mudhafun ilaih. Dan huruf mim adalah untuk menunjukkan kalau dia itu jamak. Lalu yang keempat, wa nahfadhu akhana. Nahfadhu, wawnya adalah waw ataf, huruf ataf ya. Nahfadhu adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah adh-dhahirah. Dia adalah fi'il mudhari' yang marfu' dan tanda rafa'nya dengan dhammah yang nampak, adh-dhahirah artinya nampak atau kelihatan. Sedangkan untuk fa'ilnya sendiri, fa'ilnya dia dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi wujuban, secara wajib. Takdiruhu nahnu, yang takdirnya adalah nahnu. Kalau ada pertanyaan di sini, wa nahfadhu, kok bukan huruf na-nya aja yang menjadi fa'il gitu ya. Nah, huruf na ini dia bukan dhamir ya. Ini kita sebut namanya huruf mudharaah. Huruf mudharaah. Huruf mudharaah adalah huruf yang menunjukkan kalau fi'il itu adalah fi'il mudhari. Hurufnya ada 5 yang kita sebut anita. Huruf alif, nun, ya, ta. Ini kita sebut namanya huruf mudharaah. Dan di nahfadhu ini terdapat huruf nun. Gitu. Jadi huruf nun itu dia bukan dhamir. Dia adalah huruf mudharaah gitu ya. Terus yang selanjutnya, akhona. Nah, di sini karena udah ada fi'il dan fa'il pada kalimat nahfadhu, akhona dia sebagai maf'ulun bihi. Kalau maf'ulun bihi berarti dia mansub. Wa alamatu nasbihil alif, dan tanda nasabnya adalah dengan alif, niyabatan anil fathah, sebagai pengganti dari fathah, li'annahu min asma'il khamsah, karena dia termasuk dari asma'ul khamsah. Kita tambahkan wa huwa mudhafun. Wa huwa mudhaf. Dan huruf na-nya adalah dhamir muttasil, dhamir yang bersambung, yang mabni di atas sukun. Kok mabni di atas sukun? Nah, ini sukunnya ada di alifnya di sini. Jadi bukan mabni di atas fathah, tapi mabni di atas sukun ya. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih, yang menempati kedudukan jarnya mudhaf ilaih. Jadi akho ini mudhaf, na adalah mudhafun ilaih gitu ya. Lalu yang selanjutnya, wa ati dzal qurba haqqahu. Wa ati, wa harfu atfin. Ati fi'lu amrin mabniyun ala hadfi harfil illah. Jadi dia adalah fi'il amr yang mabni di atas dihapusnya huruf illat, wa huwal ya wal kasrah, wa dalilun alaiha wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Nah, ini karena kita belum masuk ke fi'il amr yang mabni gitu ya. Nanti insyaallah kita akan bahas lebih dalam lagi. Jadi intinya wa ati ini ada yang dihapus. Jadi dia mabni di atas hadfu harfil illah gitu aja ya. Wal fa'il, nah kalau misalnya di dalam fi'il amr ini juga sama, dia ada dhamir yang mustatir. Jadi pada kata ati ini sudah mengandung fi'il dengan fa'il. Fi'ilnya ati, fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Takdiruhu anta, dhamir yang tersembunyi, takdirnya anta. Lalu dza, karena di sini udah ada fi'il dan fa'il, berarti dza sebagai maf'ulun bihi. Kalau maf'ulun bihi berarti mansub dan alamat nasabnya adalah alif. Niyabatan anil fathah, sebagai pengganti dari fathah, li'annahu min asma'il khamsah wa huwa mudhafun. Kita tambahkan wa huwa mudhafun. Dan al-qurba dia sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih yang majrur, dan tanda jarnya adalah dengan kasroh. Mana ini kurba? Gitu. Tapi berarti kasrohnya muqaddar. Kasrohnya adalah tersembunyi di atas alif karena dia udzur. Jadi yang kita lihat itu yang huruf paling belakangnya di sini. Gitu ya. Jadi al-qurba dia itu majrur dengan kasroh, betul gitu. Hanya saja memang kasrohnya tidak terlihat. Kenapa?
karena kurba diakhiri dengan alif, dan alif ini tidak bisa menerima harokat, gitu ya. Haqqahu. Nah, haqqahu di sini ada maf'ulun bihi tsanin alias maf'ul bihi yang kedua. Walha haqqa wa huwa mudhaf. Ini kita tambahkan wa huwa mudhafun. Nah, maka ha ini adalah dhamir muttasil yang mabni di atas dhamma fi mahalli jarrin mudhafun ilaih, yang menempati jarnya mudhafun ilaih, gitu ya. Nah, jadi ini insyaallah untuk sisanya boleh nanti dibaca sendiri, insyaallah mafhum ya. Gitu. Ini mudah insyaallah. Kita masuk ke bagian tamarin. Qala Allah Ta'ala laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. Idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu asbah. Inna abana la fi dhalalin mubin. Uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Nah, istakhrij minal ayatis sabiqah, keluarkan dari ayat berikut tadi. Isman minal asma'il khamsah marfu'. Isim dari asma'ul khamsah yang marfu'. Nah, lalu yang kedua, isman min asma'il khamsah mansubun. Lalu yang ketiga, isman min asma'il khamsah majrurun. Untuk yang mansub, idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu asbah. Inna abana la fi dhalalin mubin. Nah, berarti di sini untuk yang marfu ada akhu. Kita tulis di sini akhu. Akhu jelas karena dia marfu'nya dengan waw. Isman min asma'il khamsah yang mansub. Nah, sekarang kita minta yang mansub. Ini ada inna abana, karena didahului oleh inna. Jadi abana dia sebagai isim inna. Abana. Lalu yang ketiga, isman min asma'il khamsah majrur. Wajhu abikum ila abina. Nah, ini dua-duanya dia majrur. Kalau abina ini majrur karena ada ila. Sedangkan wajhu abikum di sini majrur karena dia jadi mudhafun ilaih. Gitu. Lalu untuk tamrin yang kedua, uktub bainal qausain minal asma'il khamsah au laisa minal asma'il khamsah amama tahtahu khattun ma'a bayanis sabab. Jadi kita keluarkan apakah dia termasuk dari asma'ul khamsah atau bukan dari asma'ul khamsah, dan jelaskan kenapa dia bukan termasuk dari asma'ul khamsah. Terus, berarti yang pertama, idzastansaha ahadukum akhahu falyansah lahu. Maka kalimat akhahu, apakah dia termasuk asma'ul khamsah? Idzastansaha ahadukum akhahu. Ya, betul. Dia termasuk dari asma'ul khamsah. Akha di sini dia mansub. Kenapa? Karena dia jadi maf'ulun bihi. Inna rajulan zara akhon lahu fi qaryatihi. Nah, di sini ada akhon. Apakah dia termasuk dari asmaul khamsah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena akhon di sini dia sendirian. Pertama, dia tidak memenuhi syarat sebagai mudhof. Dia harus mudhof. Gitu. Gitu ya. Dan akhon ini dia tanwin. Jadi menunjukkan kalau ini tuh dia sendirian gitu. Dan inna rajulan zara akhon. Akhon sebagai mudhafun sebagai maf'ulun bihi. Terus wa ammal ghulamu fakana abawahu. Pada kalimat abawahu, apakah termasuk dari asmaul khamsah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena abawahu dia musanna. Walaupun dia jadi mudhof ya, tapi karena abawahu ini dia musanna. Asalnya gini, asalnya abawani gitu ya. Tapi karena ditambah hu, otomatis nunnya hilang gitu. Ini nanti ada kaidah tersendiri ya gitu. Jadi ketika yang musanna ini
bertemu dengan ha dhamir atau dia menjadi mudhaf, maka nunnya hilang. Nun yang tadinya di musanna itu menjadi hilang. Jadi yang asalnya abawani ditambah hu menjadi abawahu. Terus inna hadza akhi. Nah, di sini ada akhi, apakah dia termasuk dari asmaul khamsah? Jawabannya bukan. Karena dia bersambung dengan ya mutakallim. Jadi untuk mengerjakan tamrin nomor 2 ini kita harus melihat lagi tadi ke syarat-syaratnya. Apakah dia sudah memenuhi syarat atau ada salah satu syarat yang dilanggar gitu ya. Lalu untuk yang ketiga, a'rib ma tahtahu khattun. I'rablah apa yang ada di bawah garis. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ini kita berarti min, cukup i'rab dari min aja. Min adalah harfu jarrin. Harfu jar yang bagaimana? Harfu jar yang mabniyun alas sukun. Nah, lalu akhi. Nah, akhi di sini bukan akhi saya, enggak ya. Itu akhihi atau kita sambung aja akhihi. Kalau akhinya berarti dia sebagai ismun majrurun bil ya. Ismun majrurun bil ya. Wa huwa mudhaf. Sedangkan hi-nya di sini sebagai dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Gitu ya. Nah, itu dia. Ya, untuk di video kali ini kita cukupkan dulu sampai sini. Syukran la husni ihtimamikum wastimaikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.